Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Natsir dari kelas A5 dengan stambuk 13020230171. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu solusi numerik persamaan nonlinear dengan metode bisektion dan regulasi falsi. Abstrak. Model matematika sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bidang fisika, kimia, ekonomi, bidang rekayasa atau teknik. Metode matematika yang disederhanakan dan linear sering tidak representatif untuk diaplikasikan dalam desain. Karena itu dibutuhkan solusi numerik untuk persamaan nonlinear agar dapat diaplikasikan secara nyata pada bidang desain. Tujuan percobaan makalah ini adalah untuk membandingkan akurasi dan kecepatan iterasi, metode bisektion dan regulasi falsi menggunakan Scilab, dan untuk mendeskripsikan secara objektif aplikasi penyelesaian secara numerik pada desain. Pendahuluan. Model matematika sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bidang fisika, kimia, ekonomi, bidang rekayasa atau teknik. Model matematika tersebut hampir selalu disederhanakan agar dapat diselesaikan secara analitik untuk mendapatkan hasil yang mendekati sebenarnya. Penyederhanaan persamaan bukan solusi yang terbaik. Metode analitik merupakan metode penyelesaian dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim digunakan. Metode analitik memiliki keterbatasan dalam hal derajat persamaan yang tinggi, di mana justru persamaan dengan derajat tinggi sering dijumpai dalam bidang rekayasa atau teknik untuk menyelesaikan permasalahan pabrik, lapangan pemodelan dan sebagainya. Sebagai contoh persamaan nonlinear adalah persamaan gas real yang signifikan untuk bidang rekayasa atau teknik berhubungan dengan termodinamika. Persamaan gas real Betty Bridgman ini menyatakan hubungan antara suhu, tekanan, volume. Penyelesaian persamaan gas real hampir selalu dilakukan dengan metode pendekatan atau koreksi dari persamaan gas ideal karena mustahil mengetahui keadaan sebenarnya dari fluida gas yang mengalir di suatu wadah. Namun pendekatan tersebut tidak akurat untuk memberikan kalkulasi variabel volume yang tepat. Keakuratan perhitungan ini sangat penting karena kesalahan perhitungan variabel volume sangat berpengaruh pada perencanaan atau desain, kapasitas pompa, kapasitas pipa, ukuran kontainer, mesin, dan akhirnya kecelakaan kerja. Penjelasan di atas merupakan dasar mengapa penyelesaian persamaan nonlinear yang akurat sangat penting untuk implikasi berbagai bidang yang menggunakan persamaan linear sebagai alat penyelesaian masalah maupun pemodelan. Metode yang digunakan pada karya tulis ini adalah simulasi numerik menggunakan perangkat lunak, Scilab. Metode dan perangkat lunak ini dipilih karena penyelesaian analitik tidak memberikan nilai praktis dan terbatas. Hasil penyelesaian dan grafik akan disajikan pula dengan bahasa pemrograman perangkat lunak ini. Analisis yang dilakukan adalah memberikan perbandingan antara akurasi antara metode bisektion dan regulasi falsi. Penyelesaian secara numerik membutuhkan proses iterasi perhitungan berulang dan data numerik yang ada. Penggunaan lunak Scilab akan sangat mengurangi waktu iterasi. Namun demikian, karena penyelesaian secara numerik juga merupakan pendekatan, kesalahan, error tak terhindarkan. Error berhubungan erat dengan akurasi atau menyatakan seberapa jauh solusi tersebut dari nilai eksak. Solusi yang dimaksud adalah suatu nilai variabel x sedemikian rupa sehingga terpenuhi persamaan f
fx sama dengan 0 yang digunakan dalam model secara geometri. Ini berarti mencari suatu titik fx tepat memotong sumbu x. Untuk makalah ini ditentukan fx sebagai fungsi transendental yang mengandung trigonometri. Seperti ini gambar 1. Solusi persamaan nonlinear metode bisection. Metode bisection pada prinsipnya adalah mencari nilai solusi yang memiliki error paling kecil di antara dua nilai A dan B seperti diilustrasikan pada gambar 2. Gambar 2 ilustrasi penyelesaian akar persamaan dengan metode bisection. Penyelesaian menggunakan metode bisection perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn tambah 1. 2. Nilai xn dan xn tambah 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. 3. Nilai toleransi atau error dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada bidang ilmu dan permasalahan yang diselesaikan. Algoritma penyelesaian menggunakan metode bisection dibagi menjadi 3 bagian utama sebagai berikut. A. Menentukan dua nilai X awal, yaitu A dan B, di mana A lebih kecil daripada B, serta FA dan FB, di mana FA X FB lebih kecil daripada 0. B. Menentukan nilai C, yaitu A tambah B per 2 dan nilai FC. C melakukan iterasi dengan parameter jika FA kali FC lebih kecil dari 0, maka C sama dengan B, tetapi sebaliknya jika FA kali FB lebih besar dari 0, maka C sama dengan A, dan seterusnya hingga nilai B sama A lebih kecil daripada E yang ditentukan pengguna. Ini adalah hasil skripnya. Solusi persamaan nonlinear metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range seperti diilustrasikan pada gambar 3. Gambar 3. Ilustrasi penyelesaian akar persamaan dengan metode regula falsi. Algoritma penyelesaian menggunakan metode regula falsi menyerupai algoritma bisection. Dibagi menjadi 3 bagian utama sebagai berikut. A. Menentukan dua nilai X awal, yaitu A dan B, di mana A lebih kecil daripada B, serta FA dan FB, di mana FA kali FB lebih kecil dari 0, menentukan nilai C dan nilai FC. B. Melakukan iterasi dengan parameter jika FA kali FC lebih kecil dari 0, maka C sama dengan B. Tetapi sebaliknya jika FA kali FB lebih besar dari 0, maka C sama dengan A, dan seterusnya hingga nilai B sama A lebih kecil dari E yang ditentukan pengguna. Pembahasan metode bisection. Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat akar-akar persamaan yang bernilai positif tabel 1A dan negatif tabel 1B. Tabel 1A dan 1B menunjukkan jumlah iterasi K, nilai A, B, C, dan error B, A. Nilai maksimum error yang ditentukan pada skrip adalah 1 kali 10 min 5. Maka ketika BA lebih kecil dari 1 kali 10 min 5, iterasi dihentikan dan didapatkan solusi persamaan C pada nomor iterasi yang sama. Ini pada tabel A.
Gambar 4a penyelesaian akar positif metode Bisectian. Tabel 1b. Gambar 4b. Metode regula falsi. Tabulasi iterasi penyelesaian dengan metode regula falsi disajikan pada tabel 2a dan tabel 2b. Tabel 2a dan 2b menunjukkan jumlah iterasi K, nilai A, B, C, dan error. Nilai maksimum error yang ditentukan pada skrip sama dengan pada metode Bisectian, yaitu 1 kali 10 min 5. Maka ketika B kurang A lebih besar daripada 1 kali 10 min 5, iterasi dihentikan dan didapatkan solusi persamaan C pada nomor iterasi yang sama. Ini pada tabel A. Gambar 5a penyelesaian akar positif metode regula falsi. Tabel 2b. Gambar 5b perbandingan metode Bisectian dan metode regula falsi. Akar-akar dari persamaan nonlinear adalah makalah ini dicari dengan dua metode, yaitu metode Bisectian dan metode regula falsi. Untuk menentukan akurasi antara dua metode sangat bergantung pada pengguna. Metode penentuan akurasi itu sendiri bergantung pada aplikasi fisik yang diterapkan setelah perhitungan. Sebagai contoh, satuan volume yang mencapai puluhan ribu meter kubik tidak memerlukan sampai 6 desimal karena 0,00001 tidak akan menjadi signifikan. Pertimbangan lain penentuan akurasi adalah ketelitian alat ukur yang digunakan. Misalkan alat ukur penggaris memiliki ketelitian sampai 0,01 cm, maka error yang dipasang maksimal 1 kali 10 min 2. Akar-akar persamaan yang memiliki nilai Y sama dengan Fx lebih mendekati 0 adalah nilai akar persamaan yang lebih mendekati nilai eksak. Rekapitulasi akar-akar persamaan pada masing-masing metode disajikan pada tabel 3. Tabel 3 rekapitulasi perhitungan. Error yang dipasang pada setiap metode adalah 1 kali 10 min 5. Dengan error yang bernilai demikian, akar persamaan ditentukan dengan iterasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah iterasi pada masing-masing metode. Untuk mendapatkan akar persamaan yang kurang dari error 1 kali 10 min 5. Grafik error dan akar persamaan terhadap N iterasi masing-masing. Metode ditunjukkan pada gambar 6AB dan gambar 7AB. Gambar A. Gambar B. Pada penyelesaian akar-akar persamaan dengan menggunakan metode Bisectian, akar positif dan akar negatif ditemukan pada iterasi ke-19. Sedangkan pada metode regula falsi, akar positif ditemukan pada iterasi ke-8 dan akar negatif ditemukan pada iterasi ke-12. Membandingkan jumlah iterasi dengan nilai yang direkapitulasi pada tabel 3 menunjukkan bahwa dengan hasil yang relatif sama dan akurasi hampir sama, metode regula falsi terbukti lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Gambar 7 analisis error metode regula falsi. Gambar A akar positif dan gambar B akar negatif. Di tabel 4 analisis kelebihan dan kekurangan metode Bisectian. Bisectian kelebihannya itu solusi berhasil menemukan akar solusi yang dicari. Dengan kata lain, metode ini selalu konvergen. Kekurangannya itu metode biseksi hanya dapat dilakukan apabila pada akar persamaan dapat interval yang diberikan. Jika ada beberapa akar pada internal yang diberikan, maka hanya satu akar saja yang dapat ditemukan. Memiliki proses iterasi yang banyak sehingga memperlama
Proses penyelesaian tidak memandang bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari dekat sekali dengan batas interval yang digunakan. Regula falsi selalu berhasil menemukan akar solusi yang dicari. Dengan kata lain, metode ini selalu konvergen. Kekurangannya, kecepatan atau laju konvergensi dari metode regula falsi sama dengan metode Bisection, yaitu konvergensi linear, namun dengan faktor pengalih konstanta yang lebih besar dari 1, 2. Faktor pengalih berkisar antara 1/2. Oleh karena itu, proses running program lebih lambat untuk mencapai konvergensi. Aplikasi algoritma dan skrip yang tertera pada makalah ini aplikatif untuk diterapkan pada persamaan nonlinear lainnya. Misalnya seperti persamaan nonlinear Dasriel atau persamaan transfer panas. Dengan mengubah definisi fx di awal skrip Skylab, sedangkan nilai maksimum error yang diperbolehkan bergantung pada ketelitian alat ukur atau angka penting atau justifikasi profesional pengguna. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, program komputer pada perangkat lunak Skylab untuk mencari akar-akar persamaan transendental mengeluarkan hasil berupa nilai akar-akar persamaan nonlinear melalui beberapa alterasi sampai lebih kecil dari nilai error yang ditentukan. Nilai error yang didapat pada masing-masing iterasi. Nilai fungsi fc dari salah satu akar pendekatan yang diperoleh. 2. Nilai akurasi yang ditentukan pada setiap metode adalah 1/10 minimal. Pada nilai error yang demikian, didapatkan akar-akar persamaan yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jumlah iterasi yang dibutuhkan masing-masing metode. Metode Bisection memerlukan 19 kali iterasi, sedangkan metode regula falsi hanya memerlukan 8 dan 12 kali iterasi untuk menentukan akar persamaan positif dan negatif secara berturut-turut. 3. Pemrograman ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear lain, baik aljabar maupun transendental, dengan mengganti definisi fx di awal program. Adapun sarannya itu penulisan kode program sebaiknya dilakukan dalam bahasa pemrograman yang lebih bagus dan dalam hal grafik dan akurasi. Selain itu, sebaiknya dibuat program interaktif dengan menyediakan slot untuk memasukkan persamaan yang diinginkan, error dan keluaran grafik yang indah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.